Jadi teman-teman, sebenarnya bukan teman-teman nggak cerdas. Cerdas, tapi pengen nomor satu beritanya, keponya, pengen nomor satu semua segala-galanya, dan pengen nomor satu apapun yang teman-teman kerjain. Tapi nggak tahu, nomor satu itu yang paling rugi sebenarnya. Bayangkan, kita lihat jadi pemerintah aja, nomor satu sering detek, nomor dua duduk santai aja. Makanya jadi nomor dua paling aman. Tunggu, santai, rileks, pasti dapet. Nah, oke. Jadi sebenarnya nggak ada pertanyaan dan persoalan sih sebenarnya dalam sistem yang apa kita kerjakan hari ini. Cuman kita hari ini pengen menegur siapa teman-teman, dan kita masih ada sisa sekitar 8 harian lagi untuk KYC ini. Nah, lakukanlah KYC ini, tambahkanlah. Kenapa saya tahu ada yang senilai 10% baru KYC, ada yang 5% KYC, ada yang 50% KYC. Nah, kita targetlah at least 70-80% itu KYC semua. Nah, tetapi orang-orang yang kemarin tidak bisa daftar, keluarkanlah akun cadangan. Nah, itu potensi buat kita. Ini kalau kita lihat dari segi harga, ya kita bertahan ya, tapi kita berharap memang harganya kalau bisa super besar lah. Tapi insya Allah bisa besar. Karena uang tokennya kita berhenti di titik pendaftaran 400.000 lebih aja, berarti 10%. Anggaplah 10% daripada 46 juta. 400 lah gitu. 400 ke 40 juta, 400.000 dengan 40 juta. Anggaplah 40% lah. Ya, sekitar itulah 40, 0,4. Sedikit sebenarnya. Lalu dalam masa yang sama 0,4% itu 4% atau 10% lah. Kecil sekali. Nah, kita hanya sekarang ini di grup Bumi, bayangkan kita 20% di dalam sistem itu. Di grup kita lah, dari akun Pak Mardi ke bawah, itu bayangkan kita 20%. Dilawan untuk 83 negara. Kita bilang ini luar biasa sekali. Nah, jadi kita sedang melihatkan kepada teman-teman apa yang kekompakan kita sampai hari ini dari tim Pak Mardi ataupun dari inovasi edukasi yang kita telah buat ya untuk akun, untuk merangkuli permasalahan kayak di YouTube kan dan segala macam. Kurasa tim kita super luar biasa. Bayangkan tim kita ini dari tim Bumi pun ada keterlambatan. Pak Mardi aja ngasih link itu di subuh hari malah. Dan teman-teman yang masih percaya dan yang masih setia itu besoknya baru daftar. Dan bayangkan kita ini sama-sama kelewatan mendaftar, tapi menguasai 20% jumlah aset yang ada di dalam Tantin. Jadi ini adalah satu kebanggaan bagi kita, saya, Pak Mardi, dan tim Bang Sultan, Bang Jaring Duit, dan Bang Heri, Jogja, segala macam. Berasa ya kita mengompakkan teman-teman lah, ya kita kompak bareng-bareng, teman-teman juga berhasil ya membuat program Natin ini berjaya di dalam tangan kita yang namanya Grup Bumi. Ini ujung-ujungnya sekarang ini permasalahan teknikal sederhana. Teman-teman cuma mendengarkan informasi dan harusnya nggak usah lagi ada informasi, teman-teman harus cerdas. Ngapain harus APK, sedangkan kita bisa download langsung dia tulis di situ. Nah, kali ini untuk wallet sudah diberikan di mana untuk diunduh. Jangan diambil APK lagi di luar. Nah, unduh aja melalui HP teman-teman dan bisa di-login melalui website dan APK yang ada. Jadi kita tidak ada permasalahan lagi tuh. Nah, di TT Smart itu rata-ratanya informasi. Nah, kenapa dia update? Nanti dia akan update pop-up informasi. Jadi informasi yang akurat kadang-kadang pas dia update kita akan tahu nih perubahan di dalam sistem newsnya itu berubah. Nanti bisa ditranslatekan menggunakan Google Translate ya, ataupun apps-apps yang bisa mentranslatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Amat mudah sekali kerjanya. Nah, tapi kalau sekarang masih belum bisa login, ya diusahakan. Mungkin ada yang salah. Kemarin waktu kita mengejarkan target ya, kita bareng-bareng juga membuat beberapa akun untuk tim-tim yang masih ada yang satu desa. Itu kadang-kadang ada Gmail-nya salah aja nggak bisa. Ya Gmail harus pas, .com-nya harus pas. Nah semuanya harus pas di situ. Karena dia meletakkan filter supaya email itu tidak salah. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman ya kita ramai nih. Jam 11 pagi sebenarnya kita nggak buat lama sih Zoom hari ini. Lanjutin aja dengan KYC kedua teman-teman. Mana kendalanya bertahan aja dulu untuk beberapa hari. Mereka masih migrasi dan mengupdate sistem. Nah blockchain-nya untuk Tantin sudah muncul.
ya, blockchain-nya Tantin sudah muncul. Nah, kemungkinan di wallet dan apa, nah itu kita belum pasti sama sekali, tapi spot tradingnya sudah bisa trading, bisa deposit untuk trading, bukan berarti menyuruh teman-teman deposit, tidak, tetapi dia menerangkan di situ, sekarang kami sudah bisa membeli dan menjual Bitcoin di dalam platform kami. Nah, itu maksud dia. Nanti jangan bilang pula, salah pemahaman, wah harus deposit ini. Ya, percayalah. Jangan jadi bodoh dengan cuma sepotong kata. Dengar sampai habis panjang katanya dulu, supaya tidak jadi syaitan. Kalau kata-kata yang sedikit aja kita paham, dia nggak baca sampai panjang, kita jadi syaitan nanti. Menebarkan rumor yang nggak benar. Nah, itu syaitan namanya. Jadi dalam masa yang sama, jadi walid lebih bagus dari jadi syaitan. Nah, jadi harus paham. Yang diunduh, biarlah melalui aplikasi yang telah kita percaya yang login sekarang dan token kita ada di situ. Nah, sekarang sama persis kayak gini. Udah tahu ini Progror bersiri dan kita mau keluar ke rumah, dititip pula anak gadis kita. Pak, tolong jaga ya, saya mau ke pasar dulu beli barang. Ya sesah itu kaki cewek Progror ditinggalin pula anak yang bahenol dan seksi di rumah berdua. Kan orang, aduh susah ngomong. Nah, hari ini udah jelas-jelas di situ udah tulis unduhnya coming soon. Dari mana dia dapat planet mana dia dapat? Nah, sekarang banyak nih, makanya kemarin kenapa di take down aplikasi yang ada di Play Store, kebanyakan ada tiruan dan logonya juga di take down segala macam. Nah, supaya ada fix-nya udah berjalan, udah aman, supaya tidak ada kekeliruan dari token. Nih, dari hari ini aja masih ada keliru nih. Pak, token ada di Indodax, Pak. Hari ini kalau kita mau bikin token CTC di jaringan Solana aja bisa loh. Pertanyaannya, jaringan Solana yang kita bikin di CTC itu ada duit nggak ownernya? Nah, kita kan sekarang berpegang di Tantin dengan token yang kita cari. Nah, kita akan mau duit owner intinya. Bukan Tantin sebenarnya. Wah tahu sekarang ini teman-teman bukan pikirnya Tantin. Kepercayaan Tantin itu bisa jadi duit dari duit ownernya. Nah, teman-teman harus bersabar. Oke? Jadi tidak ada masalah, jangan diceritakan sampai sepanjang. Saya malas dengar story. Saya ini orang yang paling malas dengar keluhan. Karena setiap keluhan yang pertama kita dengar udah dikompakkan menjadi satu. Saya di rumah pun begitu sama istri. Saya bilang, aku nggak mau tahu ini nggak ada. Direct to the point. Beras nggak ada, bagi duit. Anak nggak ada susu, bagi duit. Anak nggak ada pampers, bagi duit. Aku nggak mau cerita. Pampers anak habis loh. Kemarin anak jilat-jilatnya pampers sama tainya. Nggak mau dengar. Aku orangnya strict to the point. Pengen panjang umur. Aku lebih cenderung biar senang di hati aja. Walaupun nggak ada duit, senang di hati. Kita cari duit lagi. Nggak mau masuk berita yang aneh-aneh. Sama kayak kita ceritakan straight to the point-nya apa terjadi. Kita nggak mau begitu. Makanya kita sebelum melakukan ada story dan berita yang tidak senang, kita telah mengedukasi teman-teman. Kita ikut alur aja, sesuai admin aja. Nah, kalau udah keluar jalur itu, nah terjadi apa-apa, tidak ada namanya asuransi yang cover. Nah, berarti tidak ada jaminan dari kita, solusinya bagi kita, makanya aku bilang cari jalan sendiri. Nah, sederhananya begitu. Saya tahu teman-teman yang lain pun begitu juga. Kalau diceritain story satu persatu, kita nggak bisa paham punya. Oke, dari itu kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Istilahnya pendetailan aja. Jadi untuk Tantin Wallet itu tidak perlu satu yang tunggu informasi selanjutnya. Yang kedua itu kan di TT Exchanger kita kan sudah bisa dilakukan pendepositan atau penarikan, istilahnya bisa trading atau apa gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan ke tim saya gitu ya. Tapi kalau mau kirim ya silahkan pribadi masing-masing gitu ya. Betul. Oke. Ya, yang ketiga boleh nggak dihapus TTX Smart-nya karena sudah tidak ada pendaftaran lagi buat teman-teman yang sudah fix di angka koin yang sudah didapatkannya gitu ya. Nah, kalau itu saya bagi sarannya begini. Tunggu tokennya rilis murninya di tangan dulu baru mau delete bebas. Ya, karena takut ada informasi yang datangnya tidak akurat dan kita tidak tahu dapatnya dari mana. Nah, di situ nanti beritanya dia bilang Pak Abu makan. Nah, datang pula yang orang yang mendelete. Pak Abu makan tai, ditambah di depannya tai. Susah juga kita kan? Ya, begitu Bang.
Kemudian TTX Smart itu kan tersambung dengan TTX Exchanger ya, Bang? Iya, Ya, tersambung. baik. Oke. Dan yang ke lainnya di TTX Exchange itu kan memang sudah ada, kalau kita klik koin CTC kan memang sudah ada barcode dan alamatnya, begitu ya Bang? Benar ya? Betul. Betul. Nah, jadi Betul. istilahnya boleh nanti kalau sudah ada informasi valid, itu kan bisa kita melakukan pengiriman dari teman-teman kalau mau disatukan, begitu ya Bang? Ya, jadi kan kita kan udah fix kan. Perusahaan sudah juga menulis. Dia menulis di situ kan akhir untuk kita mendaftar itu kan di tanggal 23. Tetapi kita juga berpikir di tanggal 8 itu token sudah ada di wallet yang sudah qualified. Kan begitu Bang? Tapi nggak mungkin terjadilah di tanggal 8 ada di wallet. Kenapa? Penghitungan tetap berjalan untuk menunggu orang KYC. Jadi dia nggak mungkin pula kerja 2 kali. Sesuai kan? Ya. Tapi kalau dia mau sambil jalan ya? Tapi kalau dia sambil jalan pun tidak masalah. Jadi kita melihat nih, besok kan tanggal 8. Nah, kita lihat potensinya gimana. Kalau nggak ada wallet di tanggal 8, nah berarti ya di tanggal 15. Nah, jadi kan orang ini kan berbisnis. Masih menunggu orang-orang yang telah membooking namanya token ini, tapi kan belum dituntut. Dia memberi lagi waktu untuk menuntut. Begitu loh, Bang. Betul. Jadi kemudian yang lainnya, berarti kita hanya menunggu, walaupun launchingnya tetap tanggal 8 seperti informasi awal, namun kita tetap harus menunggu liquidity-nya tersedia, begitu ya Bang? Sebenarnya tidak ada liquidity yang tersedia. Spot wallet itu sudah setiap tuh ownernya membeli. Jadi contoh abang sekarang buat exchanger, abang ada duitnya. Exchanger di deck baru harus ada liquidity. Tetapi kalau exchanger kayak Tantin, exchanger kayak Indodax, itu tidak perlu liquidity. Tinggal abang klik aja nanti sebagai owner, mau uang abang 1 triliun, 1000 triliun, unlimited triliun pun bisa. Cuman harganya itu nanti bisalah dimainkan oleh owner dan transaksi, tetapi kan di sini kan orang mau trust. Benar kan? Nah, dari trust inilah mereka membuat yang namanya apps wallet supaya bisa terdetek token abang Pak Sultan berapa, token saya berapa, tetapi melalui address wallet bukan nama. Jadi orang baru percaya investor. Oh benar nggak lo bagi nih? Nah kalau nggak benar kami nggak mau beli. Kan begitu terjadinya. Ya data loh. Begitu. Sama kayak sekarang abang jadi Jokowi lah ya. Atau Prabowo. Abang kasih semua ke desa duit. Tapi kok nggak desa nggak bangun-bangun. Ya gimana? Kepala desa ya beli lagi. Pakai duit itu kan nggak benar gitu loh. Baik. Okay? Kemudian tolong diselusuri juga Bang. Itu ada info di grup itu. Untuk KIC Exchange yang belum terverifikasi kan ada itu ya. Itu ada info di grup itu katanya harus pegang KTP segala macam. Itu nah kan itu kan info akurat bagi dia. Kita kan nggak ada ngomong kayak gitu. Ya, makanya kita abaikan itu seperti sebenarnya abaikan. Awal tadi. Benar, jadi kita ikut aja alurnya dulu, ikut aja permainan jalannya. Memang ada Pak Mardi ngomong begitu, tapi kan kita belum ada gambarnya. Iya. Bapak lihat di KYC itu ada nggak gambarnya? Ya, betul. Cuman Pak Mardi ngomong memprediksikan sama persis kayak exchanger yang ada, baik Binance, Indodax, OKX. Di saat kita mau meningkatkan limit, baik perbankan pun itu pasti ada namanya konfirmasi untuk KYC yang lebih. Kok bisa-bisanya? Contoh harga token sekarang ini $1.000 per token nih. Berarti uang abang kan banyak dalam itu Bang, miliaran. Jadi kan tanda seru di situ. Kok lu WD banyak-banyak? Lu mau ngerampok exchanger gua? Bener nggak lu ini? Nah, kan begitu. Nah itu nanti kita kan tidak mau lari dari arah pertama. Kita buat apa? Tolong KYC 2 ini diloloskan, bukan ini yang ditanyain, begitu loh Pak Sultan. Itu informasinya. Karena kita kan, saya kan sebagai ada grup juga kan nggak mungkin asal-asal share gitu ya. Begitu. Betul. Siap. Makasih Bang. Nah, terus artinya apa nih kalau belum bisa di-download? Artinya kita nunggu aja gitu ya? Iya kan tanggal 15. Tanggal 15 terakhir kan? 15 jadi kan kemarin kan Abang Anto ada nggak buat akun cadangan? Iya, tambah lagi ada peluang kita. Udah ini udah satu-satu saya
rekrut masih ada nih 5 cadangan lagi. Benar, makanya supaya jangan bengong di 10 hari ini, inilah gunanya akun Spepat yang kemarin kita suruh. Benar kan? Iya. Nah, jadi di sini kita bukan ada itu. Kita ada namanya Bro SS ya. Dia buat banyak akun banget. Nah, dia bisa nih menawarkan kalau ada padepokan ataupun grup, nanti kita bisa bincang untuk dapatkan akun itu. Kita bisa. Bayangkan. Yang penting kan tinggal KY cetok sebenarnya. Begitu. Oke? Iya, betul. Ini yang sudah kayak coba kan mereka pada nyerahin ke saya. Pokoknya saya mah taunya duit rupiah. Ya udah kok nanti koinnya saya kumpulin jadi satu gitu. Iya, bisa. Oke, abangku. Bang, iya, ini mau nanya masalah wallet. Kan ini kan wallet khusus satu akun satu wallet, benar gak? Benar. Nah, ini pertanyaannya kan seperti yang Bapak tadi ngomong itu kan kita kumpulkan satu wallet. Nah, apakah bisa di wallet ini login logout nanti karena kan banyak yang ya nggak paham lah gaptek gitu bang. Bisa nggak kira? Ya sekarang ini abang bisa login logout. Nah, di walletnya nanti saya maksud. Iya pasti bisa. Sedangkan wallet bisa, apps ya? wallet aja sampai hari ini itu recover aja bisa buka ratusan wallet malah. Kayak token pocket, kayak trust wallet juga bisa. Cuman bedanya loginnya bukan pakai login logout lagi, sudah pakai frase. Nah, ada tekniknya nanti kita ajar. Jadi begini, kalau sebelum sampai di titiknya, jangan coba nyuruh saya bayangkan. Karena saya belum bisa analisa. Tapi kalau teman-teman bawa bencongnya ke depan kita bisa analisa nih bener nggak asli di cewek atau enggak. Nanti kita bisa raba-raba dia. Tapi kalau abang hilangkan saya coba bayangkan, saya merugi waktu membayangkan. Jadi hari ini teman-teman ikut aja perintah kita dengan alur yang sederhana. Setuju? Iya, setuju. Alright. Oke, Bang Firman Syah, piye toh? Maaf Bang Hendri, ini kan baru gabung. Ya. Jadi download saya itu kemarin ada yang download Tantin Wallet. Terus solusinya kalau udah terlanjur download itu gimana? Apa cukup dihapus saja ya? Sebenarnya kalau dia dihapus itu sama persis kayak menyakitin hati. Kalau malware itu kadang-kadang begitu. Di saat abang udah ditipu sekali sama orang yang abang cintai, agak-agaknya abang percaya lagi itu tidak? Ya enggak. Nah, kalau untuk aman, tukar HP. Iya, memang begitu. Malware itu bisa disematkan, dia bisa hidup dan diaktifkan walaupun sudah terbuang sekalipun. Kalau dia buat yang begitu. Kalau dia buat yang nggak begitu juga nggak masalah. Nah, jadi dia cuma persis kayak gini. Dia sudah menyimpan virus di dalam sistem HP abang yang kayak Trojan. Nah, tapi di saat dia mau ngaktifkan, dia bisa ngaktifkan. Oke? Oke. Siap. Solusinya pakai HP lain? Boleh pakai HP lain kalau token banyak itu dibuka di HP lain aja yang nggak connect gitu loh. Oke, siap. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Jadi malware itu ditanam biasanya di HP. Dia nggak mungkin tanam di APK-nya yang namanya Tantin. Makanya di APK Tantin itu ada update supaya membersihkan dirinya sendiri dan juga mengupdate data. Biasanya begitu. Oke? Sedangkan paus atau hiu yang berjalannya ada namanya cleaner yang lagi nyuci badannya. Gak mungkin pula paus yang jalan di laut itu gosok punggungnya kan? Nah, berikut. Di malware, di dalam software pun ada. Namanya mereset lagi, memutuskan koneksi-koneksi yang ada di dalam sistem software yang bergabung di software yang membuat phishing. Nah, tetapi phishing itu bisa ditanam di dalam HP kita. Ya, Bangku. Nah, ini lanjut lagi masalah file wallet yang pernah beredar termasuk di grup saya. Ini mungkin ada beberapa tim saya yang sudah install, tapi dia nggak. Pertanyaannya siapa yang berani install itu kesalahan dia. Kita nggak mau tanggung lah itu. Malas kita tanya. Kalau berjenis aku ya Bangku, dia jadi begini. Dia kalau udah tebarin virus, aku nggak mau tahu itu. Karena kita nggak ada hak kebebasan. Kita udah bilang di grup, makanya kenapa kita harus ada beberapa admin yang mantap. Kan ada yang tanya di grup, contoh di grup yang benar-benar yang kemarin kita bikin, dengan infonya admin. Nah, kan sederhana. Nah, sama persis kayak ini.
Kalau udah sebar di grup abang maksudnya gimana? Ya maksudnya gini bang, dia kan belum create wallet gitu kan, belum buat wallet, baru cuma install dan dia hapus, kira-kira kebaca nggak sama server itu? Sebenarnya kalau udah install, udah download biasanya ya kita belum tahu malware-nya itu diletakkan waktu kapan. Sama persis kayak gini, bang. Saya cuma main aja bang, tapi belum lanjut. Agak-agak gimana? Iya bang ya. Agak-agaknya gimana? Kan abang udah download nih. Nah, bang saya cuma main aja bang. Nggak ini bang, gesek-gesek aja. Pertanyaannya gimana? Nih sederhana, kita harus fix to the point aja biar paham. Yang paham yang murni bener-bener aja kita nggak jelasin, nggak diturutin, yang kayak gini lebih simple pahamannya. Agak-agak itu udah di-approve atau belum itu? Nah, menurut abang? Malware itu bang, malware itu, virus itu, sama apapun, kalau udah terpencet linknya, dah habis lah. Nauzubillah min zalik lah, sayonara. Kalau dia buatnya teknologinya canggih. Nah kita kan sekarang berpikirnya cuman teknologinya sederhana. Cuman mau mengambil token kita. Jadi hapusin aja semuanya. Kan banyak antivirus, kita ada CCleaner, kita bisa cek nih di kita punya file manager. Nah, kita tinggal hapusin aja. Lalu di reset lagi HP-nya, di reboot, dah aman lah itu. Oke? Siap. Di copy bang, di copy. Alright, sama-sama. Dari 2 miliar itu sendiri itu sampai sekarang juga belum habis ya. Kalau memang itu nanti di untuk staking kita juga masih dapat dari sisanya kan gitu, insya Allah begitu kan bang. Betul, saya setuju. Iya. Saya setuju sekali. Betul. Yes, sudah bang, itu aja. Ini sudah azan. Makasih. Iya, benar. Kita mau tutup nih. Sebentar lagi kita mau tutup karena sudah mau masuk waktu suhur ya. Dan terakhir Bang Yanis. Bang Yanis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Bukan Yanis ini, Asep Gunawan. Silakan. Bapak Asep Gunawan, Pak Hendrik. Ya, silakan Bang Asep. Pak Hendrik, saya mau bertanya nih Pak Hendrik. Memang ini pertanyaannya biasa aja sih. Kalau misalnya dia belum KYC, dia pendaftaran sebelum tanggal 5. Itu masih bisa nggak sekarang KYC 2? Bisa. KYC 2 bisa. Makanya dari akun kemarin kita ada daftarkan itu untuk KYC tanggal 5. Kemarin kita ada buat ajang beramai-ramai event ya. Sambil itu kita kasih reward juga. Nah kita memberikan pemahaman supaya sebelum tanggal 6 kita bikin sebanyak mungkin akun. Supaya kita bisa mendapat keuntungan lagi di saat KYC kedua ini selama 10 hari kita nggak bengong. Itulah Bang. Jadi dia bisa melakukan KYC itu. Kapanpun sampai tanggal 15. Oke Bang? Gini Pak Hendrik, kalau misalnya dia KYC 2 tidak terdaftar gitu kan. Tidak masuk kategori KYC 2 gitu kan. Jadi yang 3 koin itu masuk nggak ke kita, Pak Hendrik? Enggak dong. Dia nggak dapat kok masuk ke kita. Ya. Dia nggak dapat, masa kita juga dapat? Itu nggak adil itu namanya. Jadi kalau dia nggak dapat, kita juga nggak dapat D3. Oke Bang? Kalau dia mendaftar TTX Smart, ya kan sudah berhasil lah gitu kan. Jadi dia nggak peduli nih KYC 2, kita telepon pun dia tidak mau angkat gitu. Jadi mesti harus kita datangi atau cemana ini? Gak usah datangin, diamin aja lah. Masa kita paksain sama orang yang gak mau. Cinta kalau udah ditolak Bang, cari bini baru. Abang masa gitu dicinta dipungsi. Kalau saya dari dulu kayak gitu, lu gak suka ya, kita cari yang lain. Banyak kok yang lain. Wajib pas 3 juga istri kan begitu. Iya lah. 1:5 sekarang Bang. Cuma gini Pak Hendrik, ada kebanyakan saya baca di grup kan, karena saya monitoring kan. Itu ada beberapa memang dia sudah register di TTX Smart. Oke. Tapi setelah lewat tanggal 5 dia belum KYC 1. Nah, otomatis dia tidak akan bisa untuk melanjutkan KYC 2. Jadi paham di situ ya. Karena yang 100 enggak muncul ya? Ya, benda itu tak muncul. Jadi mereka paksa-paksain kan. Gimana tetap tidak bisa. Karena persyaratan untuk KYC kedua setelah tanggal 5, dia sudah lolos di KYC 1. Baru tahu aku. Aku pikir kemarin daftar aja. Kan ada teman kita satu tuh, Pak apa kemarin. Dia bilang, tidak bisa, Pak.
Ya, dia bilang saya mau daftar nih, tapi belum apa namanya, belum di KYC kan, daftar aja nih pakai email. Aku bilang nggak bisa. Oh ya, berarti benar ya terjadi ya Pak Beli ya? Ya, karena di tampilan di TTX Smart yang terbaru itu tidak ada lagi menu KYC pertama. Jadi kalau dia sudah register, mungkinnya jauh-jauh hari di bulan April misalkan, saya sudah daftarnya lama Bu, iya, tapi dia tidak melakukan KYC, sementara pada saat dia mau login ke aplikasinya dia sudah harus upgrade ke versi yang baru. Nah, dia download dengan versi yang terbaru, itu menu untuk KYC 1 sudah tidak ada. Iya, bagus lah kalau begitu. Lakulah akun teman-teman yang kemarin. Ini grup ini kita buat aja. Oke. Kepada teman-teman yang belum ada akun lagi pun sudah lagi untuk mendapatkan, kita bukan cerita downline siapa ini, tapi negosiasi kepada yang punya akun, mau mendapatnya gimana, berikanlah kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita harap juga sekarang kita bukan bekerja untuk tim lagi, tetapi bekerja untuk negara. Berharap nih Indonesia lebih banyak lagi dapat CTC, oke? Jadi kita kemarin ada yang buat sampai ribuan akun juga untuk bisa di KYC-kan di KYC 2. Nah, jadi di ini kita ada banyak juga yang buat akun. Teman-teman bisa bertanya nanti di grup, saya sudah tidak ada akun, tapi ada calon untuk mendaftar. Nah, bagaimana? Ada nggak akun? Ada. Nanti kita bantu sama-sama. Nah, untuk teknik ini ada risikonya. Saya jelaskan dulu awal-awal risikonya. Risikonya karena email itu adalah pembuatan orang yang pertama. Mungkin datanya orang pertama itu bisa tahu ya. Nah, itu saja risikonya. Jadi teman-teman harus paham. Ya, di sini kenapa buat terlambat? Ya harus ada risiko, sama persis sekarang. Di saat kapal udah belum mau jalan, teman-teman tidak mau beli tiketnya. Tetapi sekarang kapal sudah jalan, teman-teman juga mau ke destinasi, bisa duduk di atas lotengnya atau di tepi-tepinya. Kalau jatuh ke laut itu terserah. Kenapa? Karena kita sudah omong dari kemarin 45 hari, daftarlah sebelum 45 hari ya, 42 hari ya. Daftarlah, tapi nggak ada. Tapi sekarang udah kelihatan nih, kisi-kisinya lumayan bagus ini CTC. Tapi teman-teman baru mau daftar, itu aja risikonya. Oke, jadi dari itu kita baiknya kita undur diri dulu, karena kebetulan memang sudah mau azan ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan buat Zoom. Nah, di sini kita cuma memberikan edukasi, memberikan pemahaman teman-teman. Walaupun ada APK dan segala macam, tapi bukan datangnya dari sumbernya. Teman-teman jangan sembarang-sembarang download, ya. Takut nanti gambar-gambar naked teman-teman tersebar luas. Gambar naked yang coba-coba difoto di WC dan segala macam untuk menunjukkan bodybuilder segala macam, tiba-tiba di-download dan disedot. Nah, jangan disalahkan AI ya. Saya mau bertanya lagi nih Pak Hendrik. Itu kan yang terakhir ya. Betul. Launchingnya tanggal 8 Mei. Apa diundur lagi sampai tanggal 16 Pak Hendrik? Kita lihat aja sistemnya bekerja gimana. 8 Mei itu dia nggak tulis listing. Dia tidak pernah tulis listing teman-teman. Makanya baca dengan pemahaman tuh paham. Dia menulis token di tanggal 8 ada di mainnet. Ada nggak dia tulis listing? Ya, mainnet. Nah pertanyaannya siapa yang membilangkan listing dari awal coba? Oke? Nah, listing token ini, exchanger itu grand openingnya itu di tanggal 19 Mei. Nah, sekarang baru bisa di tanggal 6 itu spot exchangernya jual beli BTC, jual beli TRX, jual beli ETH itu sudah bisa. Nah, kalau listingnya di tanggal 8, itu belum ada tulis, tapi dia bilang di mainnet token kita bisa disebarkan ke A, bisa ditransfer ke B, bisa ditransfer ke kita. Nah, listingnya yang fix itu kita belum tahu, tapi kita bisa mengambil kata-kata itu tadi untuk menilai sebuah harga. Dia pernah ngomong, setelah tanggal 8, kalau token tidak habis, kita akan melanjutkan airdrop sesuai dengan yang sisa. Dan kita memberikan 50 token untuk yang pendaftaran baru, tapi tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan sesuai harga pasar waktu itu. Dia tulis begitu. Tetapi di sini kita tidak mau asumsi, dan kita yang tahu kita tunggu saja. Nah, berarti mungkin di tanggal 8 ada harganya.
sesuai dengan kata-kata yang diberikan dan logika yang kita paham. Kalau di tanggal 8 dia bilang nanti sudah masuk ke mainnet, orang tidak bisa daftar, tapi pendaftaran baru diberikan personal, tidak ada jaringan lagi. Nah, berarti kalau dia buat begitu, otomatis ada harganya nanti. Nah, kenapa kita buat token, buat akun sebanyak mungkin di KYC kan di KYC pertama, dan untuk teman-teman bisa KYC kedua, kalau token ini bisa menghasilkan, tiba-tiba ada harganya sebelum tanggal 15, aku yakin token-token yang teman-teman sekarang ciptakan 10, 15, 1.500, teman-teman tahu caranya bagaimana untuk melakukan KYC. Tidak ada cerita mengungkit tentang namanya KTP, orang ini nggak mau, orang itu nggak mau. Kalau kita tunjukkan, lu hari ini foto saja, buat ini kita sudah token banyak mungkin waktu kemarin, tidak buat banyak pas-pasan. Sok-sok lebih ngerti, kita sudah analisa punya. Kalau nanti terjadi ada list harganya sebelum tanggal 15 dan 100 token itu nilainya berapa, aku yakin, potong kupingku, rata-rata 1.000 akun yang teman-teman buatkan sebagai spare pasti ludes, lancar. Semuanya bisa dijadikan duit sama teman-teman. Jadi dari itu teman-teman, saya mohon mundur diri dulu. Nanti kalau ada waktu besok atau malam ini kita akan kerjakan lagi Zoom untuk teman-teman lebih paham. Tapi peringatan yang paling keras untuk teman-teman. Teman-teman sudah selangkah lagi untuk kejayaan, mendapat CTC. Jangan bego-bego mendownload apapun yang ada di dalam sistem namanya WA dan tidak tahu jalurnya dari mana. Jangan sembarang pencet. Tolong membaca. Ya, tapi kalau teman-teman mau unduhlah dari aplikasi yang sekarang murni yang teman-teman punya. Oke, jadi dari itu teman-teman, saya mohon mundur diri dulu. Assalamualaikum, sehat selalu.